Jadi hukumnya menikah, ini fikih ya. Itu ada 5. Baik istri pertama, kedua, ketiga, keempat sama. Gitu ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Gitu ya. Jadi itu hukumnya nikah dalam fikih itu ada 5. Istri yang berapa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang tahu orangnya sendiri-sendiri. Bisa wajib. Jadi ketika Anda harus memilih, gitu ya. Sesuatu ada dosa yang lebih besar, ada dosa yang lebih kecil, maka Anda harus memilih dosa yang lebih kecil. Begitu. Jadi jangan terus Anda memilih berzina, menghindari nikah, itu boleh. Kan orang sekarang kan banyak begitu. Karena takut kepada masyarakat, nanti oleh masyarakat dibully, gitu ya. Terus wes doli aja. Ini dosa seperti itu. Kalau sudah dalam sampai tahap seperti itu, maka dia wajib menikah, gitu ya. Jangan sampai ya pokoknya begitu ya. Sudah ya. Nah ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak serta-merta wajib. Seperti kata beliau tadi, itu sesuai dengan keadaannya orangnya masing-masing. Nah, kenapa Rasulullah kok melakukan itu? Nah, kalau Rasulullah tidak melakukan, nanti kalau umatnya ini melakukan, contohnya siapa? Sedangkan beliau itu uswatun hasanah, maka oleh Allah Ta'ala Rasulullah dikasih tugasnya memberi contoh. Nah, misalnya Rasulullah kok istrinya sakit, gitu ya. Terus umatnya inginnya lebih dari satu, mas, situasinya harus lebih dari satu. Maka itulah kelengkapan Rasulullah. Maka semua apa yang akan dialami umatnya itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebenarnya agak perlu hutang uang, gitu ya. Oh, Rasulullah itu apa? Gunung Uhud itu nawarkan diri untuk jadi emas, ya kan? Tapi nyatanya Rasulullah kan sering hutang uang. Kenapa? Ngerti umatnya itu mesti hutang besok. Lo ya bangga? Lo coba kalau Rasulullah tidak pernah hutang uang, terus umatnya punya hutang, terus contohnya siapa? Bid'ah loh, hutang loh. Dosa loh hutang. Rasulullah tidak pernah melakukan. Padahal awakmu butuh kredit motor nih. Nah, gitu loh. Maka Rasulullah oleh Allah diciptakan Rasulullah itu berhutang. Bahkan sampai Rasulullah itu meninggal dunia dalam keadaan baju besinya itu digadaikan. Bayangkan, kan Rasulullah itu peduli kepada orang miskin, nyuntui apa-apa utang. Yang penting bisa udah kan begitu. Coba apa? Rasulullah itu bikin lengkap oleh Allah Ta'ala. Sebetulnya Rasulullah itu kan gak mungkin sholat lupa, gak mungkin. Masa Rasulullah kok lupa kok Rasulullah? Tapi kan kejadian Rasulullah pernah lupa sholat. Apa tuh Rasulullah itu kalau begitu Rasulullah itu terus railin Gusti Allah, berarti Rasulullah sholat cara khusyuk gitu. Orang ngerti umatnya bahkan lupa. Ben ono contohnya. Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat, kaget sahabat, 2 rakaat salah. Langsung sahabat Rasulullah, ini kosor atau sampai lupa? Rasulullah belum mengerti. Tidak dua-duanya, sabda Rasulullah. Saya tidak mengkosor dan tidak lupa. Rasulullah kosor apa? Lupa. Tidak dua-duanya. Tidak bayangkan. Siapa yang bisa membayangkan adegan itu? Terus dibully. Berarti Rasulullah itu rahusuk loh. Nah kan piye? Ya, ini atmosfernya sudah seperti ini sekarang. Nah, lihat. Ini atmosfer penafsiran terhadap perilaku Rasul tergantung atmosfer penafsirnya. Nah, maka sampai benarkan atmosfernya dulu. Dan tafsirnya ini tepat gitu loh. Nah, ya kan? Nah, sampai 3 kali Rasulullah dikosor apa lupa. Nah, karena ditanya 3 kali, Rasul tanya terus iya bang. 2 langsung Rasulullah berdiri lagi nambah 2. Nah, bayangkan kalau itu tidak pernah terjadi. Kalau sampean sholat lupa, piye caranya? Saya pernah punya santri, anak Sukabumi.
bacaannya bagus gitu. Kalau dia adzan itu orang sekampung sholat semua. Oh iya. Kenapa? Karena kagum kepada suaranya. Jadi dulu di tempat saya itu jarang orang sholat subuh, gitu ya. Terus dia namanya, siapa lupa saya. Subuh itu adzan. Suaranya menggelegar gitu. Orang tuh masjid subuh semua posing adzan. Namanya. Nah, enak suaranya. Sekarang sudah gak tahu dari mana. Mudah-mudahan mendengar biar ingat sama saya itu. Nah, itu karena suaranya bagus, sering harus suatu saat suruh jadi imam, gitu ya. Asar, itu imam asar. Nah, ini hanya bagus suaranya, tapi belum ngerti hukum agama, dijadikan imam. Dilalah waktu ngimami lupa rokaatnya. Dapat 3 apa? 4. Nah, belum pernah belajar kan? Akhirnya langsung apa? Bingung dia. Langsung bapak-bapak ibu-ibu sholatnya diulang lagi. langsung saya lupa tadi. Nah ini kan gara-gara nggak belajar. Saat masjid kau ulang lagi dari depan. Kayak lebih. Langsung balik kanan, bapak maaf saya lupa soalnya. Kita ulang dari depan lagi. Nah ini kan karena gak ngaji fikih, gitu ya. Padahal kalau ngaji fikih kan ada solusinya, iya kan? Tidak harus membubarkan sholat. Akhir sejak itu gak mau ngimami lagi. Masa sholat dibubarkan suruh diulang lagi dari depan. Padahal sudah rakaat ketiga, kan banyak orang yang terburu-buru. Nah itulah Rasulullah itu seperti itu, ya. Rasulullah itu pernah gak sholat subuh loh? Pernah. Mungkin orang pikir masa Nabi kok orang sholat subuh? Kan begitu mestinya. Ya kan enggak? Pernah karena tahu anak mainnya mesti tahu kantor. Piye? Nah itu ya. Jadi Rasul pernah dalam sebuah perjalanan pulang perang, beliau berhenti satu tempat berkemah beliau, terus karena capek tidur semua kesiangan. Melihat Rasulullah sampai sahabat semua. Jadi nanti kalau sampai pulang dari sini kesiangan ada contohnya. Nah ini Rasulullah contohnya. Bayangkan kalau tidak pernah terjadi pada Rasulullah, ya enggak? Kan nggak usah dibully Rasul kok kesiangan piye. No. Umatnya ini loh yang diperhatikan oleh Allah Taala. Itu kan Allah yang menyeting. Rasul itu kan wayang. Dalangnya yang mesti Allah gitu. Yang ngatur itu. Dan kalau dalang terus jelek, ini Indonesia yang menjelek-jelekan dalang. Maka Sujiwo Tejo itu kan protes, kenapa dalang selalu jelek? Apa? Rasul kan kesiangan, terbangun Rasulullah, ya kan? Nah kita kan jadi tahu bagaimana kalau terjadi seperti itu. Bayangkan kalau tidak pernah. Akhirnya Rasulullah bangun di sahabat semua, ayo bangun. Nah akhirnya Rasulullah sholat mengkodok sholat sunatnya, kemudian Rasulullah mengkodok subuhnya. Oh jadi kalau kesiangan itu disahuri. Kenapa? Karena Rasulullah pernah dan begitu seterusnya, gitu ya. Jadi ya Rasulullah itu tugasnya kayak gitu. Terus kau bilang iya kon Gusti Allah sing ngekon, gitu ya. Kan nggak mungkin melakukan. Kalau mau protes Rasul, protes Gusti Allah. Jadi Rasulullah itu mengkongkonan, Rasulullah utusannya Allah. Jadi ya sudah gitu. Abi batas dia yo. Dan yang paling tahu manusia itu Allah Taala, gitu ya. Iki uang gile tak larang, melanggar maka orang tak larang keedaran kan, keedaran. Seperti di pesawat itu. Ada emergency door. Nah itu ya. Kenapa? Karena khawatir terjadi emergency. Maka oleh Allah dikasih pintu. Ya kalau tidak emergency nggak usah dibuka, didenda di pesawat kalau nggak buka emergency. Di emergency door itu. Begitu sih. Bedanya jawaban orang poligami sama tidak beda tadi ya. Oke, yang kedua dan yang ketiga dari Mas Leo Sidoarjo. Menanyakan tentang makna hakiki pengertian dari Ka'bah yang ada di Mekah. Apakah itu sekadar simbol bangunan berupa kubus ataukah ada sisi-sisi makna lain yang perlu kita pahami yang terkait dengan proses ritual ibadah.
Kemudian yang kedua dari Mas Nafis Nganjuk. Mas Nafis merespon tentang atmosfer pendidikan, di mana dulu orang mengatakan materi itu lebih penting, tapi setelah ada perkembangan selanjutnya ternyata metode itu lebih penting dari materi, dan berkembang lagi metode bukan yang paling penting tetapi pelakunya yaitu manusia yang lebih penting. Sekarang berkembang lagi bukan manusia yang paling penting tetapi pusat kesadaran hati manusia itu lebih penting dari manusia itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan atmosfer pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi di negara kita di Indonesia? Lebih detail lagi, sesungguhnya kurikulum apa yang pas dan cocok untuk diterapkan pada anak-anak didik di sekolah-sekolah itu? Itu dua pertanyaan ini. Ini masalah wilayahnya tasawuf kebatinan, bisa nambah fitnah. Tasawuf bisa itu sekarang barang, sekarang haram barang, dan sebenarnya itu rahasia masing-masing sebenarnya. Tapi ini loh, jadi aku tak ngerespon ya, bukan jawab. Upama jawab, oh ya bukan kebenaran, hanya pengalaman saya. Jadi di Kudus saya pernah tanya sama hadirin gini, arah-arah tak maju, arah SMP nih saya. Aku takut, ibumu itu ndek njobone awakmu ta ndek jerone awakmu? Ya. Terus arah itu jawab, kan jero. Jero ndi tenan di kula. Ibumu teko? Nggih. Dia ndi saiki? Mriko. Loh, ibumu ndek njobo ta ndek jero? Ka'bah itu di Mekah ta ndek jero kalbumu, kan gitu kan? Sebenarnya kalau kita terjemahkan. Ada itu di Kudus itu, salah satu makyahan, dia selalu kebingungan menjawab karena atmosfer di Indonesia itu orang selalu harus memilih A atau B, tidak bisa ya A ya B. Itu dia tidak punya cara berpikir untuk ya A ya B, gitu ya dia. Indonesia itu Indonesia bukan Jawa, bukan Madura. Ya bagaimana kalau Indonesia iya Jawa ya Madura, gimana kalau gitu? Kenapa tidak? Nah, atmosfer kita memang sudah memecah pikiran seluruh. Jadi mau ngomong politik, mau berdebatan soal kebenaran apapun itu, wong sing salah itu hanya mendasar lengap. Nah begitu. Nah jadi apa yang diungkapkan oleh konon Nabi Khidir alaihissalam kepada Kanjeng Syahid Kanjeng Syekh Malaya Sunan Kalijogo itu sebenarnya adalah sebagaimana Rasulullah tadi memberi contoh dalam tanda petik ya, supaya ada jurisprudensi, supaya ada klausul yang pernah terjadi, maka itu juga sekedar untuk memberi wacana kepada generasi yang akan datang bahwa kamu ke Mekah itu ya penting karena di situ adalah ibumu yang sedang nonton di bawah pohon ya. Tapi jangan lupa ibumu adalah juga ada di dalam hatimu. Tanpa ibumu ada dalam hatimu, dia bukan ibumu. Tapi tanpa ibumu ada di bawah pohon itu juga bukan ibumu. Jadi ibu itu adalah kelengkapan dari yang yobo yang jero. Gitulah. Mungkin ketika itu momentumnya adalah orang terlalu dalam tanda petik terlalu teknis syar'i, terlalu teknis bahwa naik haji itu ke Mekah benar, itu harus benar, memang harus ke Mekah. Tetapi tetap perjalanan yang abadi maratonnya adalah perjalanan kalbumu kan gitu. Naik perjalanan sprintnya ya lu mau kaji nama Mekah datang, tapi lu mau kaji maratonnya dia ada di dalam kalbumu. Jadi ojo takut sih bener kak pas di Mekah tas di juratiku, ojo ngomong-ngomong. Nah itu pertanyaan khas Indonesia sekarang yang memecah belah antara dirinya dengan dirinya itu, gitu ya dek ya, kira-kira gitu kira-kira. Terus no dewi maring. Kemudian yang kedua soal apa bro? Ini saya kira pembelajaran yang baik, monggo diproses di maknya masing-masing. Jadi atmosfer pendidikan itu sebenarnya nomor satu gini. Iki niat didik tanggalan duit. Itu aja. Nah, itu dari situ harus berangkat kemana-mana. Iki kon dadi pejabat itu
Kate mengabdi rakyat tak kate melampiaskan nafsumu. Bisa dua-duanya, sambil mengabdi rakyat sambil melampiaskan nafsu gitu. Ya saya kira kasusnya beda dengan Ka'bah tadi sebenarnya. Kalau kamu catat. Jadi di Ma'iyah saya pernah katakan hati-hati. Jadi hisab matematika, bisnis, keuangan itu penting sebagai alat. Ya. Tapi hati-hati kalau dia sudah menjadi ideologi. Dan ada 4 wilayah kegiatan manusia dalam bernegara maupun bermasyarakat yang harus hati-hati ketika ada kalkulasi ekonomi di dalamnya. Pertama, agama, ibadah, ya. Ubudiyah, ya, wilayah ubudiyah. Nomor 2, wilayah kesehatan. Nomor 3, wilayah pendidikan. Dan nomor 4, wilayah kebudayaan. Dalam hal ini kesenian. Nah, ya tidak mungkin anda pentas kesenian tanpa biaya. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz diundang ceramah terus tapi dia tidak mendapatkan honor, terus dia tidak bisa hidup. Karena dianggap kalau penerima honor dianggap menjual agama. Kan gitu kan? Karena orang itu tidak bisa membedakan makna. Menjual agama itu kalau Anda bertujuan mencari uang, mencari dunia dengan barang jualan dari akhirat atau agama. Kalau yang terjadi adalah timbal balik akhlak. Jadi misalnya aku ngundang awakmu ceramah di desoku, yo akhlakku menunjukkan bahwa aku kudunya ngono-ngono. Tapi ojo sampai itu jadi tujuanmu. Maka sekarang tuan rumah harus menunjukkan tanggung jawabnya. Misalnya saya dolan ke pesantrennya Pak Muzamil, saya pasti dikasih makan, nggak mungkin tidak. Tapi saya tidak boleh dolan ke sana sebagai alat untuk saya mencari makan, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, soal makannya sama, soal perginya ke Pak Muzamil sama. Jadi yang membedakan adalah niatmu apa, ideologimu apa, begitu mas. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan Anda mengenai pendidikan kita ini, lah menurut saya uang guys sekolah itu saya gigi kate mendidik tak kate bisnis. Itu maksudnya bisnis kok. Apalagi sekarang itu tadi kalau pedoman kita agak ketat tadi itu bahwa kamu menjadi ulama belum sukses itu belum berhasil. Karena ya ketika mulai berhasil, mulai sukses, mulai goal adalah ketika keulamaanmu membuat kamu bermanfaat bagi orang banyak, kan begitu. Jadi suksesnya terletak pada manfaat dan kebaikan yang diciptakannya, kan itu jelas. Jadi ya, jadi saya ini kontak-kontaknya pendidikan bagaimana yang seharusnya upama tak kandani sapa sing gawe sing gelem gawe. Ogane gak ono sing gelem gawe omonganku dilokno pisan sapa iku. Oh sekolah metu terus saiki nggih kurikulum ngono to. Ya apa katene atmosfernya gitu kok. Ya saya diem-diem punya deh. Aku duwe kurikulum TK, SD, SMP, SMA, universitas aku duwe. Levelnya itu punya. Kemarin di ITS saya juga ngobrol sama Pak Nur soal itu. Aku duwe prinsip ya, menurut Islam, menurut aku loh. Islam menurut aku, ya. Ya, aku sebagai Jombang, ini kan Islam Jombang ini. Tidak seluas Islam Nusantara. Menturo bisa ini Islam menturo sebenarnya. Jadi tapi tidak pernah kita umumkan sebagai Islam menturo ya semuanya gula. Pokoknya nek gula mlebu kopi ya dadi ini kopi legi nih loh. Tapi nek mlebu ini teh ya dadi teh legi nek ngono. Gak terus sing bener iku dilebokno kopi sing teh salah gak ngono lah. Di Ma'iyah kan kita tidak menolak siapa-siapa. Kalau misalnya itu betul-betul kita tahu itu betul kufur kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah gitu. Atau paling tidak memberikan ampunan gitu. Oke, nanti deh menurut saya aku duwe tapi kan nggak boleh jadi nafsu saya. Aku SD bantah kok wong meneh SMA aku jadi orator lah. Wong saya dihukum oleh guru karena aku gak jelas dia. Bukuku selama SMA itu situ, buku tulis situ tak lipat nih kok
halaman pertama mekanika, halaman terakhir tak walik tarikh Islam, terus halaman pertama meneh sing halaman ketiga kayak ono selo-selone kok pelajaran apa wis kabeh pelajaran sak buku itu tok. Ya apa katanya lulus. Ya, tak telengi sak mburi ngene. Ya apa. Loh, tapi kan masalahnya bukan bukunya lengkap apa tidak, masalahnya aku iso nggarap agak. Ya tak. Dilarang gak iso nggarap. Kata ya Allah. Iku jangan alasan. Loh, aku iso nggarap gak iso nggarap itu belum lulus itu. Tidak berarti kalau saya bisa lulus itu berarti sukses. Saya bermanfaat apa tidak? Dilala saya sejak umur 17 tahun aku aktif di masyarakat. Saya itu remaja paling kreatif se-Indonesia tahun 70. Nek jarine wong-wong iki. Aku dhewe gak ngakoni ngono iku, aku dhewe ya sumpah aku ngono iku ngono Pak. Umur 17. Saya umur 17 sudah kerja. Saya sudah nyambut gawe isuk bengi. Nek isuk dadi wartawan bengi dadi redaksi. Umur 17 dan saya sudah memegang rubrik kesenian kebudayaan. Saya kelas 2 SMA. Itu belum sukses. Itu baru alat untuk mungkin sukses. Nah, suksesnya kapan? Ya sik maraton jebol iki. Wong saiki aku cek umur 23. Rasa cool ya. Kalau wis gak 6 iku lak jarene wong-wong. Nah, aku dhewe ngrasa 23. Berarti saya Pak Muzamil nanti tolong jelaskan bayun jual beli dengan Allah. Itu awakmu setuju gak ya? Jadi aku iki tuku ridhone Allah. Caranya adalah tirakat sakake, ibadah saiso-isone, manfaatan wong sak luas-luasnya, terus dan menderita sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan penderitaan ini merupakan uang besar bagi Allah. Karena saya ikhlas menderita. Jadi nek kon mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, uangnya harus ngene-ngene kon langsung niatono Gusti kula niki tumbas ridho sampeyan. Niki kula penderitaan kaya ngeten niki mboten napa-napa kula lampahane. Tapi kula tumbas ridho sampeyan. Tumbas nek saged niki damel anak kula lah. Kula menderita kaya mboten napa asal niku ndadekaken panjenengan nglindungi anak kula nyejahteraken anak kula. Ngono lho. Jadi kan tahan menderita mari ngono, wong kaya anakmu kok. Ngono. Jadi setor kepada Allah kan bukan kepandaian, bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan kekuasaan. Setor kepada Allah adalah manfaat hidup atau kesungguhan beribadah. Terus saya menambah penderitaan. Asal penderitaan itu di dalam mereka menjalani hidupnya Allah. Rasulullah itu gak menderita. Sak menderita-menderitamu gak nak sak kuku irengi penderitaan Rasulullah SAW. Tapi nek kon menderita eling Kanjeng Nabi ku guyu dhewe dapurane aku. Wong Kanjeng Nabi duwe putu ditugel gulune oleh sesama orang Islam, diracun bojone dhewe. Ayo sapa sing duwe anak, duwe bojo, duwe mbah, duwe bapak sing diracun bojone dhewe. Sak piro penderitaanmu dibanding Kanjeng Nabi? Jangan Kanjeng Nabi ora sak durunge. Coba piye iki? Itu wong piye iki Nabi? Wong kuwate kaya ngono, ikhlase kaya ngono. Dia yang bahkan menawarkan ngojok-ngojoi Abu Sufyan untuk nikah. Dan dia tahu nanti cucunya Abu Sufyan itu yang membunuh cucunya dia. Loh, nek aku roh tak perlu enggak aja sampai rapi gitu dia anak balen anak kula ngono. Enggak, Rasulullah tahu itu. Rasulullah ikhlas dengan apapun saja yang direncanakan oleh Allah. Karena kalau kita berpikir maraton, wis tenang aja. Kok mesti ono rahasia yang luar biasa yang tidak terduga-duga. Melihat ya, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf kebatinan. Dalam bentangan usia yang dimiliki, individu manusia dapat dilihat
sebagai diri yang sedang menapaki waktu menuju ujungnya. Dan dalam proses itu, ia dihadapkan pada berbagai masalah, fenomena, dan pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini, disiplin tasawuf dan psikologi berminat dan bermaksud melihat bagaimana dan seharusnya individu bersikap atau merespon setiap hal yang hadir di depannya. Lebih tepatnya, tasawuf dan psikologi menghendaki individu mampu bersikap positif terhadap peristiwa yang dihadapi. Hal-hal yang menyenangkan tidak sulit meresponnya. Tinggal senang dan bersyukur, walaupun kadangkala bisa terjadi orang senang dan senangnya berlebihan, seakan lupa bahwa rasa senang itu dapat pergi darinya. Namun bagaimana dengan peristiwa yang kurang menyenangkan, hal yang membuat sedih, atau kejadian yang menyesakkan dada atau menguras emosi? Melayani sangat banyak orang, sedari dulu hingga kini, membuat Mbah Nun selalu terbiasa menyelami ke dalam hati orang. Tetapi pada saat bersamaan harus segera keluar dari penyelaman karena dituntut memberikan tanggapan, masukan, dan saran atas masalah yang dihadapi orang tersebut. Ruang tempo, ruang tamu, di Kadipiro, tempat sinau bareng rutin atau tempat dimanapun Mbah Nun berada adalah saksi dari deretan situasi yang kadang tak terduga, di mana orang datang kepada Mbah Nun lalu mengemukakan masalah yang dihadapi dan minta nasihat apa yang perlu dilakukannya. Momen-momen ngobrol dengan para sahabat atau para punggawa, Kiai Kanjeng kerap pula menyajikan ruang di mana Mbah Nun perlu menanggapi sesuatu yang muncul dalam pembicaraan. Tak jarang, hal tersebut berlangsung di tengah obrolan santai ditemani kelakar dan tawa, yang seketika untuk beberapa waktu masuk ke bahasan agak serius. Kalau sudah sampai ke menanggapi orang yang melontarkan persoalan yang dihadapi, sangat terlihat Mbah Nun ingin mengemas saran atau prinsip yang mau disampaikan dalam bahasa atau formula yang ringkas, mudah, cespleng, gampang diingat dan bukan yang teoritik. Sehingga sampailah Mbah Nun misalnya menemukan satu ungkapan yang perlu dicatat. Ojo rugi pindo artinya jangan mau rugi 2 kali. Umpamanya kita sedang mengalami kegagalan atau kita kehilangan peluang yang kita inginkan, atau kita tengah mengalami masalah yang berat, maka menurut Mbah Nun jangan sampai rugi 2 kali. Jangan sampai kita sedih berlarut sampai kita tak berdaya, sudah mengalami kegagalan, kehilangan, atau tertimpa masalah, masih sedih pula. Itulah yang dimaksud rugi 2 kali. Cukuplah ada masalah atau apa yang terjadi itu, sedangkan energi yang dicuri oleh kesedihan sesegera mungkin dipakai untuk hal lain yang lebih urgent, misalnya mencari jalan keluar dengan kepala dingin, energi untuk dipakai untuk melampaui situasi, agar bisa melihat masalah dari sudut yang lebih luas, sehingga pintu menuju solusi lebih terbuka. Adapun contoh masalah yang dihadapi manusia kita cukup familiar, punya banyak utang, tak kunjung mendapatkan jodoh, bisnis seret atau gagal, tidak lulus kuliah, dan lain sebagainya. Bersama formula lain yang juga jenius dari Mbah Nun, jangan rugi 2 kali ini
adalah formula yang Mbah Nun sebut sebagai politik kecil-kecilan. Dan politik kecil-kecilan inilah yang perlu dimiliki setiap diri demi menyiasati keadaan dan masalah yang dihadapi dalam perjalanan hidup sehari-hari. Tasawuf mendorong setiap individu untuk selalu online dengan Allah dalam ahwal apapun yang dihadapinya, sehingga menuntun mereka selaku berlaku baik. Sementara psikologi juga berupaya memahami jiwa manusia yang berharap bisa menyumbangkan metode-metode yang membawa manusia bersikap positif dan konstruktif. Suasana obrolan atau interaksi Mbah Nun dengan para sahabat atau anak cucu jamaah Ma'iyah, khususnya pada saat terjadi momen di mana Mbah Nun diminta memberikan nasihat dan saran-saran atas masalah yang dihadapi mereka, dari sudut ini terlihat sebagai berdimensi dan beratmosfer tasawuf dan psikologi. Berdimensi tasawuf tidak dalam arti berbangunan atau bermetode tarekat formal, melainkan terhadap pengalaman dan masalah-masalah sehari-hari selalu terdapat upaya dari mereka untuk bersikap positif dan konstruktif. Dan di situ Mbah Nun berposisi sebagai orang yang mengingatkan, mendorong, dan mempercepat proses menuju ke sana. Secara tasawufi dan psikologis, melalui formulasi politik kecil-kecilan itu, Mbah Nun menderek anak cucunya untuk lebih dekat dan cepat ke pengambilan sikap yang positif dan konstruktif dalam menghadapi pergiliran ahwal dalam hidup mereka. Makin terasa mereka menghadapi situasi dengan sikap positif dan konstruktif, makin dekat mereka ke dalam bahasa menterengnya, kematangan spiritual. Disinilah kita mencatat, setidaknya untuk diri kita sendiri, bahwa formulasi politik kecil-kecilan Mbah Nun sebenarnya bernilai kontribusi dalam konteks tasawuf dan psikologi, yakni bagaimana mencari formula yang sederhana dan mudah diingat dalam mendorong individu untuk senantiasa ingat Allah yang ditandai oleh adanya memilih sikap positif dan konstruktif dalam merespon apa saja yang mereka alami. Khususnya hal-hal yang secara psikologis umumnya berat dihadapi atau disanggah. Demikianlah salah satu politik kecil-kecilan dari Mbah Nun yang bisa kita catat dan kita praktekkan kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.